Sekali lagi saya mau baca. Iblis tidak pernah memberikan sesuatu kepadamu secara gratis. Karena dia tidak mau rugi. Ya. Karena dia datang bukan untuk membahagiakan kamu. Dikatakan di dalam Yohanes tadi bahwa dia datang untuk mencuri, dia datang untuk membunuh, dan dia datang untuk membinasakan. Thank you, Lord, for your blessings on me. Praise the Lord. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa bertemu melalui video ini lagi. Nah, sebelumnya kita fokus membahas bukti Alkitab adalah firman Allah. Kalau nggak salah kita sudah membahas bukti pertama, bukti kedua, bukti ketiga, dan bukti keempat. Tetapi di video kali ini kita akan membahas topik yang sedikit berbeda. Topik yang kita bahas kali ini adalah perdukunan atau praktek perdukunan menurut pandangan firman Allah. Nah, untuk mempermudah memahami topik ini, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan yang pertama adalah, mengapa bisa sembuh kalau datang kepada dukun? Ya, ada yang saya tahu ketika anak-anak mereka sakit, mereka sudah datang ke dokter, belum sembuh. Mereka juga sudah datang kepada Tuhan, belum juga sembuh. Oleh karena belum sembuh, maka mereka datang kepada dukun. Dan di sana memang terjadi kesembuhan. Pertanyaannya, mengapa kesembuhan terjadi saat mereka datang kepada dukun? Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa orang Kristen tidak bisa berhenti datang kepada dukun? Maksud saya seperti begini, mereka datang ke gereja, mereka terlibat di dalam pelayanan, mereka menyembah Tuhan di gereja, bahkan juga di rumah setiap pagi malam berdoa. Mereka memberikan persembahan mereka. Mengapa orang tersebut tidak bisa berhenti datang kepada dukun, walaupun mereka begitu aktif di dalam aktivitas gereja seperti itu ya. Yang ketiga, apa yang Alkitab katakan terhadap praktek perdukunan ini? Apakah Alkitab menyetujui atau juga Alkitab sangat menentang praktek perdukunan itu? Nanti kita akan lihat pada pembahasan selanjutnya ya. Dan yang keempat adalah, apa saja dampak bagi orang yang terlibat di dalam praktek perdukunan tersebut? Apakah orang tersebut semakin diberkati atau ada dampak lain? Semua akan jelas nanti di pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, alangkah baiknya kita melihat beberapa praktek perdukunan yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita saat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa contoh praktek perdukunan yang pernah saya lihat, saya saksikan dengan mata saya sendiri di daerah Nias ini, antara lain adalah pada saat anak-anak mereka mengalami sakit panas, demam, dan juga kejang-kejang. Ya, biasanya mereka dengan cepat datang kepada dukun untuk meminta pertolongan. Ya, dan kalau sudah tiba di rumah dukun, mbah dukunnya menaruh tanda salib di sini, dan kadang juga ada yang taruh kunyit segala macam lah. Ya, dan anehnya, mengapa mereka bisa sembuh? Ya, dan kita akan bahas nanti kenapa bisa sembuh. Yang kedua,
pada saat usaha mereka tidak laris. Biasanya kalau usaha mereka tidak banyak pelanggan, mereka datang kepada dukun untuk menanyakan supaya orang tertarik datang. Dan dukun memberikan sesuatu kepada mereka, saya juga tidak tahu apa namanya itu. Biasanya mereka taruh di atas pintu, ada juga yang ditanam di sudut rumah, ada juga yang langsung ditaruh di barang dagangannya mereka, dengan harapan orang akan tertarik datang untuk berbelanja seperti begitu. Seperti mereka sebut sebagai pelaris, ya, pelaris. Yang ketiga, praktek yang pernah saya lihat, yaitu pada saat suami istri tidak akur dalam rumah tangga. Ya, di dalam bahasa Nias mereka sebut seperti nola be era wamatu, ya. Dan mereka menganggap bahwa dukun bisa memulihkan kasih itu. Mereka tidak sadar bahwa kasih yang tulus itu terjadi ketika mereka memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Ya, tetapi justru mereka datang kepada dukun untuk membuat mereka akur kembali, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Yang keempat, praktek perdukunan itu sering sekali terjadi pada saat seseorang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ya, dia sudah datang kepada dokter, dia sudah menghabiskan banyak uang, tetapi tidak sembuh juga. Ya, dia juga sudah panggil pendeta, meminta doa supaya dia boleh mengalami kesembuhan, tetapi tidak kunjung sembuh juga. Nah, biasanya mereka lari kepada dukun setelah itu, walaupun tidak semua. Tetapi yang pernah saya lihat datang kepada dukun untuk meminta pertolongan. Saya pernah lihat bahwa kalau sudah tiba di rumah dukun, dukun yang membuat gambar, ya. Ada ya gambar dari batang pisang gitu, ya. Dan batang pisang itu ditusuk pakai jarum, diikat atau ditusuk pakai paku, banyak cara lah, ya, dengan tujuan untuk menentang atau untuk melawan orang-orang yang dianggap oleh orang sakit itu menyakiti dia, seperti itu, ya. Yang kelima, pada saat mereka membutuhkan penjagaan rumah, biasanya mereka taruh di sudut rumah, ditanam, dan di beberapa tempat, ya, atau di atap. Dan yang keenam, pada saat ada penyakit seperti cacar air, itu dianggap bio-bio. Mereka cari dukun untuk bisa menyembuhkan mereka. Dan yang ketujuh, pada saat mengalami getah bening, ya, itu dianggap tika. Ya, mereka tidak tertarik untuk minta saran-saran dari dokter, tetapi mereka menghabiskan waktu, mereka menghabiskan uang untuk datang kepada dukun, meminta pertolongan lagi. Ya, itu praktek-praktek yang pernah saya lihat, bahkan sampai sekarang hal ini terjadi. Yang kedelapan, Bapak Ibu, praktek perdukunan itu sering sekali terjadi pada saat rezeki mereka terkunci begitu. Sebagian orang tidak lari kepada Tuhan sebagai sumber daripada berkat itu, sebagai sumber daripada rezeki itu, tetapi mereka lari kepada dukun. Mereka minta saran-saran dukun supaya dukun itu membuka pintu rezeki bagi mereka lagi. Saudara, banyak sekali praktek perdukunan yang saya tidak hanya dengar, tetapi saya lihat dengan mata saya sendiri. Sehingga saya berharap melalui video ini, Bapak Ibu, kita mendapatkan pencerahan, dan kita juga menjadikan Kristus satu-satunya yang berkuasa atas hidup kita. Ya.
kembali kita pada pertanyaan yang pertama ya. Mengapa bisa sembuh kalau datang kepada dukun? Tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, menurut saudara, maukah saudara datang kedua kalinya kepada dukun kalau saudara tidak mengalami kesembuhan? Sekali lagi ya, maukah saudara datang kepada dukun kedua kalinya kalau saudara tidak mengalami kesembuhan? Saya percaya saudara, engkau tidak akan pernah datang kalau engkau tidak mengalami kesembuhan. Ya, jadi iblis memberikan kesembuhan ini supaya apa? Untuk meyakinkan calon korbannya tentang dia, yaitu iblis, dan juga tentang kuasanya. Dia berusaha meyakinkan bahwa dia punya kuasa, dia sanggup menolong, dia sanggup menyembuhkan, seperti begitu, ya. Sehingga si korban atau calon korban atau target si iblis ini terus menggantungkan pengharapannya hanya pada dia, yaitu pada iblis itu sendiri. Sehingga ke depan kalau dia sakit, dia tidak lagi cari Tuhan, tetapi dia langsung cari dukun. Ya, dan kalau itu sudah terjadi berulang-ulang, maka keyakinannya akan dukun itu semakin kokoh. Tetapi dia semakin lupa akan Tuhan. Dia semakin meragukan akan kuasa Tuhan. Jadi kesembuhan itu terjadi untuk meyakinkan calon korbannya tentang dia, yaitu iblis, dan juga tentang kuasanya. Nah, pertanyaannya, apakah iblis memang bisa menyembuhkan? Iblis bisa melakukan tanda? Saudara, si jahat atau iblis itu bisa melakukan tanda, tetapi tanda yang dia lakukan itu adalah tanda palsu. Kalau saudara memperhatikan di Keluaran pasal yang ke-7, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, di sini saudara menemukan bahwa iblis itu juga bisa melakukan tanda yang palsu. Nah, di ayat 10 dikatakan, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Sekali lagi, Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Firaun pun tidak mau menyerah. Dikatakan di sini, kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Mereka bisa melakukan hal yang sama. Ya, tongkat mereka juga bisa menjadi ular seperti begitu. Tetapi apa yang membedakan kuasa yang ada pada Harun dan kuasa yang ada pada ahli-ahli sihir ini? Jelas sekali di ayat yang ke-12 dikatakan di sini, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi ular. Apa yang membedakan? Sekali lagi, lihat di bagian terakhir. Tetapi tongkat Harun, tongkat yang diberkati oleh Tuhan itu, menelan tongkat-tongkat mereka, menelan tongkat-tongkat ahli-ahli sihir itu. Artinya apa? Rupanya kuasa yang ada pada mereka adalah kuasa yang palsu, sehingga mereka dihancurkan oleh kuasa Tuhan melalui Harun. Bukan hanya itu,
Iblis itu bisa menawarkan kesuksesan juga, bisa menawarkan kekayaan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 4 ayat 7 ya. Ayat ini sangat terkenal sekali Bapak Ibu. Dikatakan di sini bahwa iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Perhatikan di ayat yang ke-8. Bagaimana iblis ini menawarkan kekayaan, menawarkan kesuksesan. Dan berkata kepada Yesus maksudnya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jelas sekali di sini bahwa iblis itu suka menawarkan kekayaan, suka menawarkan kesuksesan. Tetapi coba perhatikan, di akhir daripada ayat ini dikatakan, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, artinya apa? I will give everything for you. Jika engkau menyembah aku, jika engkau meninggalkan Tuhanmu, jika engkau percaya kepada aku, jika engkau memuliakan aku. Luar biasa strategi iblis ini. Tetapi yang perlu saudara ingat bahwa iblis tidak pernah memberikan sesuatu secara gratis kepadamu. Sekali lagi saya mau baca. Iblis tidak pernah memberikan sesuatu kepadamu secara gratis. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10a dikatakan, pencuri atau iblis itu datang untuk mencuri, bukan untuk membawa berkat. Iblis itu datang untuk membunuh, bukan untuk memberi hidup. Iblis itu datang untuk membinasakan. Dia datang untuk menghancurkan. Sehingga tidak mungkin iblis itu memberikan kesembuhan, memberikan kesuksesan secara gratis. Suatu saat akan ada tumbal. Saya menaruh satu tulisan singkat di sini. Dikatakan di sini bahwa pertolongan iblis itu pada hakikatnya adalah celaka. Mungkin saat engkau mengalami kesembuhan, mengalami kesuksesan ketika datang kepada dukun, engkau begitu senang, begitu bahagia. Tetapi sekali lagi semua katakan, jangan bangga dengan itu. Karena suatu saat itu akan ditagih kembali oleh si jahat, akan ditagih kembali oleh si iblis. Karena dia tidak mau rugi. Ya, karena dia datang bukan untuk membahagiakan kamu. Dikatakan di dalam Yohanes tadi bahwa dia datang untuk mencuri, dia datang untuk membunuh, dan dia datang untuk membinasakan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, luar biasa memang strategi-strategi iblis ini di dalam menghancurkan kehidupan orang percaya. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, adalah mengapa orang Kristen tidak bisa berhenti datang kepada dukun? Walaupun mereka setiap hari Minggu datang ke gereja, mereka begitu setia memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, setiap hari berdoa bersama keluarga di rumah. Bahkan juga mereka-mereka itu terlibat di dalam aktivitas pelayanan. Pertanyaannya, kenapa orang-orang yang begitu aktif di dalam kegiatan rohani itu masih
belum bisa berhenti datang kepada dukun. Kalau mereka sakit, mereka harus datang kepada dukun. Mengapa itu bisa terjadi? Saudara, saya memberikan beberapa alasan. Tentu bisa Bapak Ibu juga tambahkan dan juga Bapak Ibu bisa mengoreksi. Ini hanya analisa saya. Karena pertolongan melalui dukun sering sekali mendatangkan kesembuhan. Ya, sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Iblis memberikan kesembuhan supaya yang bersangkutan semakin menggantungkan pengharapannya. Ya, karena pertolongan melalui perdukunan sering sekali mendatangkan kesembuhan, bahkan juga kesuksesan di dalam kehidupan seseorang. Ya. Dan yang kedua, kenapa mereka begitu sulit untuk berhenti datang kepada dukun? Karena ada anggapan bahwa mereka, yaitu dukun-dukun itu, merupakan sambungan tangan Tuhan untuk memberikan pertolongan. Ya, mereka beranggapan bahwa dukun-dukun itu alat yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan atau untuk memberikan kesuksesan kepada yang bersangkutan. Sehingga ini begitu sulit untuk berhenti datang kepada dukun. Ya, saya pernah berdiskusi sama orang-orang yang sering datang ke praktek perdukunan ini. Berani berdebat. Ya, dan mereka berkata bahwa ya, mereka memang alat di tangan Tuhan. Ya, kalau saya tanya nanti apakah ada dasar-dasar Alkitabnya, dan mereka menjawab, ini iman saya, ini yang saya percayai. Dan biasanya mereka bisa marah kalau kita mengatakan bahwa itu bukan dari Tuhan. Saudara, inilah yang terjadi. Mereka tidak sadar bahwa Allah yang kudus tidak mungkin menggunakan pekerjaan iblis. Sekali lagi, Allah yang kudus tidak mungkin menggunakan pekerjaan si iblis untuk pekerjaannya yang suci. Bahwa Allah yang penuh wibawa itu tidak mungkin menggunakan pekerjaan dukun untuk mengerjakan pekerjaannya yang kudus. Seperti begitu. Ini memang sangat sulit kadang-kadang kalau kita berdiskusi dengan orang-orang seperti begini, yang beranggapan bahwa mereka ini sambungan tangan Allah. Mereka ini Allah di tangan Tuhan, bahkan mereka ini hamba Allah. Saya sungguh berdoa bahwa Tuhan menyadarkan kita akan hal ini. Bahwa sesungguhnya mereka bukan alat di tangan Tuhan, tetapi merekalah alat di tangan si jahat. Untuk membuat engkau jauh, semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi engkau semakin menggantungkan pengharapannya kepada si jahat itu sendiri, kepada iblis itu sendiri. Alasan yang ketiga adalah mereka beranggapan bahwa pertolongan dukun itu lebih cepat daripada Tuhan. Mereka beranggapan bahwa Tuhan itu sering sekali datang terlambat. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan izinkan tantangan atau penyakit itu supaya mereka benar-benar menggantungkan pengharapan pada Kristus satu-satunya. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan izinkan tantangan itu supaya mereka boleh mengevaluasi hidup di hadapan Tuhan. Tetapi mereka datang kepada dukun. Kenapa? Karena anggapan mereka, waduh, Tuhan itu terlalu lama. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Hanya karena kita tidak mendapatkan pertolongan pada waktu yang kita inginkan.
kita meninggalkan Tuhan dan kita lari kepada dukun yang adalah sambungan tangan si iblis. Karena tahu betapa sedihnya Tuhan melihat sikap-sikap seperti begini di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang keempat, Bapak Ibu, alasan yang keempat, dukun ini bisa mengikuti kesukaan mereka. Mereka bisa minta apa saja. Kan kalau mereka datang kepada Tuhan, kan tidak mungkin Tuhan menuruti semua apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka. Yang kelima, untuk sebagian orang, praktek perdukunan itu sudah menjadi warisan dari nenek moyang. Ya, itu sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Sehingga itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi keyakinan. Sehingga mereka terus mempraktekkan itu setiap kali mereka menghadapi tantangan, menghadapi penyakit. Ya. Dan yang keenam adalah mereka beralasan supaya mereka bisa menolong orang lain. Sehingga bagi mereka praktek perdukunan ini tidak salah, karena itu bisa menolong orang yang sakit, bisa memberikan kesuksesan kepada orang. Ya. Dan yang ketujuh, dan saya pikir inilah alasan yang paling kuat. Mereka belum meyakini sepenuhnya akan wibawa dan otoritas Kristus. Mereka belum meyakini sepenuhnya bahwa Kristus itu sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan mereka. Jadi inilah yang paling mendasar saya lihat. Belum berakar di dalam Tuhan. Belum banyak pengalaman indah bersama Tuhan. Sehingga setiap ada tantangan, Kristus tidak cukup. Harus lari kepada Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, mereka belum meyakini akan wibawa, akan kuasa, atau otoritas Kristus sepenuhnya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 dikatakan, "Kuduslah kamu, sebab aku adalah kudus." Allah yang kudus tidak mungkin menggunakan pekerjaan dukun untuk menggenapi rencananya yang kudus. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu. Apa yang Alkitab katakan terhadap perdukunan? Nah, saudara, saya menguraikan ayat-ayat yang pertanyaan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Apa sih yang Alkitab katakan terhadap praktek perdukunan ini? Apakah Alkitab menyetujui atau justru Alkitab begitu serius menentang praktek perdukunan ini? Mari kita lihat beberapa ayat berikut ini. Di dalam Keluaran pasal yang ke-22 ayat 18 dikatakan bahwa seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Sekali lagi saya baca. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Saudara, begitu jelas ayat ini bahwa Allah betul-betul benci terhadap orang-orang
yang bergantung pada kuasa-kuasa kegelapan ini. Dikatakan di sini, jangan engkau biarkan dia hidup. Ini satu ungkapan amarah daripada Tuhan bagi orang-orang yang terlibat di dalam praktek perdukunan ini. Di dalam Imamat pasal 19 ayat 31 dikatakan, jangan pergi meminta nasihat kepada dukun yang mengadakan hubungan dengan roh-roh orang mati. Perhatikan tulisan merah ini Bapak Ibu. Kalau kamu melakukan itu, kamu menjadi najis. Akulah Tuhan Allahmu. Dikatakan kalau kamu melakukan itu meminta nasihat kepada dukun, kamu menjadi najis di hadapan Tuhan. Artinya apa? Wahai, betapa kotornya orang yang terlibat dalam praktek perdukunan ini. Betapa najisnya orang-orang yang terlibat di dalam praktek perdukunan ini. Betapa jijiknya Tuhan kepada orang-orang yang terlibat di dalam praktek-praktek perdukunan ini, yang meminta nasihat kepada dukun-dukun ini. Tuhan meminta, akulah Tuhan Allahmu, datanglah kepadaku, bukan datang kepada dukun. Jadi sangat jelas sekali bahwa Allah sungguh membenci orang-orang yang mengharapkan nasihat atau pertolongan kepada dukun-dukun ini. Di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 10-12 dikatakan, di antara kamu jangan ada yang mempersembahkan anak-anaknya sebagai kurban perkara, dan janganlah seorang pun menjadi tukang ramal. Ya, sekali lagi, janganlah seorang pun menjadi tukang ramal, mencari pertanda-pertanda, memakai jampi-jampi, atau ilmu sihir, atau mengadakan hubungan dengan roh-roh orang mati. Dikatakan di sini, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu seperti yang sudah saya bacakan sebelumnya, itu dibenci oleh Tuhan Allah. Wow, luar biasa ya. Jelas sekali di sini bahwa Allah sungguh membenci orang-orang yang terlibat di dalam praktek perdukunan. Saudara, masih maukah datang kepada dukun? Masih maukah membawa anak-anakmu kepada dukun? Masih maukah meminta pertolongan kepada dukun? Pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Di dalam Yesaya pasal 8 ayat 19 dikatakan, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allah? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang yang hidup? Jelas sekali di sini Bapak Ibu. Dan yang paling keras lagi teguran Tuhan di sini adalah, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Coba perhatikan di ayat yang selanjutnya itu. Mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jelas sekali di sini bahwa tukang-tukang sihir itu, penyembah-penyembah berhala itu, semua pendusta-pendusta itu akan mendapat bagian
di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dan ini satu penyiksaan yang luar biasa. Sehingga tidak ada alasan bagi kita lagi untuk datang kepada dukun. Betapa kecewanya Tuhan melihat orang-orang yang tidak pernah berhenti datang kepada dukun. Di dalam Imamat pasal 19 ayat 26 dikatakan, janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Dan yang paling tajam lagi adalah di dalam Yezekiel pasal 13 ayat 18 ini dikatakan, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang lain hidup untuk kepentinganmu? Jelas sekali di sini bahwa celakalah dukun-dukun perempuan. Saudara, ini satu ungkapan perasaan Allah yang begitu benci terhadap praktek perdukunan. Dikatakan celakalah dukun-dukun perempuan. Sama saja kalau saya katakan celakalah orang-orang yang menggantungkan pengharapannya kepada dukun dan bukan kepada Tuhan. Jelas sekali Bapak Ibu bahwa rupanya praktek perdukunan ini sungguh dibenci oleh Tuhan. Nah, pertanyaan yang keempat sekarang. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Apa saja dampak bagi orang-orang yang terlibat di dalam perdukunan itu? Apakah mereka diberkati, mereka menjadi kaya, menjadi sukses, dan apakah mereka menikmati itu dalam jangka yang sangat panjang sampai keturunan mereka? Nah, mari kita lihat apa saja dampak-dampak. Pertama, dampak mereka terkutuk. Hal ini jelas sekali Bapak Ibu dikatakan di dalam Yezekiel pasal 13 ayat 18. Saya sudah baca sebelumnya sebenarnya. Dikatakan bahwa celakalah dukun-dukun perempuan itu yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa-jiwa orang. Mereka terkutuk oleh mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka meninggalkan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, celakalah dukun-dukun perempuan ini. Ini satu kutukan yang luar biasa bagi orang yang masih mau menggantungkan pengharapan mereka pada dukun dan bukan kepada Tuhan. Dan yang kedua, dampak yang kedua, mereka ditentang oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan yang keempat adalah, apa saja dampak bagi orang-orang yang terlibat di dalam praktek perdukunan ini? Apakah mereka diberkati? Apakah mereka menjadi sukses? Apakah keturunan mereka menjadi keturunan yang luar biasa? Saudara, mari kita lihat dampak yang pertama. Dampak yang pertama, mereka terkutuk. Di dalam Yezekiel pasal 13 ayat 8 dikatakan, sudah saya baca sebelumnya tadi, bahwa celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Jelas sekali di sini bahwa Tuhan sungguh mengutuk orang-orang yang terlibat di dalam praktek perdukunan dengan mengatakan, celakalah dukun-dukun perempuan.
Celakalah orang-orang yang menggantungkan pengharapannya kepada dukun dan bukan kepada Tuhan. Dan dampak yang kedua adalah mereka ditentang oleh Allah. Hal ini jelas sekali di dalam Imamat pasal 20 ayat 6 dikatakan, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jelas sekali di sini bahwa orang yang terlibat di dalam praktek perdukunan itu ditentang oleh Allah. Di dalam ayat ini bukan hanya ditentang, Bapak Ibu. Dikatakan di sini, selain Allah menentang orang itu, dia juga dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Ini satu ungkapan Tuhan yang begitu benci terhadap orang-orang yang menggantungkan harapannya kepada dukun, kepada arwah, kepada roh peramal, dan ya semua praktek-praktek seperti begitu. Dan dampak yang ketiga, jelas sekali mereka binasa. Tidak punya tempat di surga. Dikatakan di dalam Yesaya pasal 47 ayat 10, engkau yang tadinya merasa aman dalam kejahatan, tetapi malah petaka akan menimpa engkau. Bencana jatuh atasmu. Biarlah orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Coba perhatikan ayat yang saya blok merah itu. Dikatakan, sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api itu. Artinya apa? Bahwa akhir daripada orang-orang yang menggantungkan pengharapannya kepada perdukunan, praktek perdukunan ini, akhirnya mereka jadi binasa. Dan mereka tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Dan yang keempat, Bapak Ibu, praktek perdukunan membangkitkan murka, membangkitkan amarah Allah. Dikatakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 11, ayat 13 sampai 15 bahwa janganlah kamu mengikut Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Perhatikan yang saya blok merah itu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allah terhadap engkau, sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Jadi Allah begitu murka, Allah begitu marah bagi orang-orang yang masih terlibat di dalam praktek perdukunan yang datang kepada peramal, ya, paranormal dan segala macam seperti begitu. Dan yang kelima, dampak yang kelima adalah secara rohani mereka akan mengalami depresi. Sikap mereka menjadi tertutup. Ya, ini orang-orang yang terlibat di dalam praktek perdukunan itu. Mereka memusuhi firman Allah. Secara psikologi juga ada ketakutan-ketakutan yang tidak wajar. Ya, hawa nafsu yang tidak terkontrol. Mereka juga bisa menjadi pemarah. Ya, dan sering sekali berkeinginan untuk bunuh diri. Ya, karena itu akibat dari praktek-praktek perdukunan tadi ini. Ya, dan memang bisa berakhir dengan fakta bunuh diri ya, secara fisik seperti itu. Dan bahkan
urat saraf mereka menjadi sakit, ya, terjadi kematian yang tidak wajar. Dan kita sudah lihat di kampung ini ada orang-orang yang mati tidak wajar juga, ya, seperti begitu, Bapak Ibu. Dan yang keenam, mereka dikendalikan oleh setan. Dikatakan, sekali engkau meminta tolong kepada iblis melalui dukun, dia akan terus mengendalikanmu. Kenapa? Seperti yang saya katakan sebelumnya, engkau memang sembuh ketika engkau datang. Tetapi akan muncul penyakit-penyakit baru. Supaya apa? Supaya engkau datang kepada dia. Dia mau mempermainkan kamu. Ya, dia mengendalikan kamu. Ketika engkau mencoba untuk menggantungkan pengharapan kepada kuasa-kuasa sejati. Dan yang menjadi pertanyaan besar, Bapak Ibu, saya sudah menjelaskan dari awal sampai sekarang. Pertanyaannya adalah, masih adakah harapan bagimu? Masih adakah harapan bagi orang-orang yang selama ini terlibat di dalam praktek perdukunan ini? Saya katakan, engkau masih punya pengharapan. Tetapi coba perhatikan ayat ini. Jika kamu berbalik kepada Tuhan, sekali lagi saya katakan, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka pertama, jauhkanlah para allah asing itu. Artinya apa? Bahwa jauhkanlah penyembahan-penyembahanmu itu. Itu bukan daripada Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, para asitoret dari tengah-tengahmu. Tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari orang Filistin. Pertanyaannya sekali lagi, masih adakah harapan bagi orang-orang yang selama ini telah terlibat di dalam praktek perdukunan ini? Sekali lagi saya mau katakan, engkau masih punya pengharapan. Jika saat ini engkau mengambil keputusan untuk berbalik sepenuhnya, hanya bergantung kepada Tuhan saja. Engkau bergantung kepada Tuhan segenap hati, dan engkau tidak pernah kembali lagi kepada perbuatan jahatmu itu di hadapan Tuhan. Ya, engkau menunjukkan hatimu kepada Tuhan. Engkau memberikan hatimu kepada Tuhan, dan engkau beribadah hanya kepada-Nya. Sekali lagi saya mau katakan kepadamu, sehancur apapun kamu pada masa lalu, sebejat apapun engkau pada masa lalu di hadapan Tuhan, tapi kalau hari ini engkau memutuskan untuk sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan saja, dan engkau membuat satu komitmen yang baru, bahwa apapun tantangan, apapun penyakit yang engkau alami ke depan, engkau tidak pernah datang kepada dukun, dan engkau hanya datang kepada Tuhan, maka engkau juga ingin diselamatkan oleh Tuhan. Maukah engkau mengambil keputusan hari ini untuk tidak lagi mencoba datang kepada dukun, dan hanya kepada Tuhan saja, walaupun keadaan begitu sulit sekali, walaupun Tuhan izinkan kamu menghadapi tantangan?
Sekali lagi saya mau katakan, engkau masih punya harapan di dalam Tuhan. Saudara, izinkan saya berdoa bagi saudara mungkin saat ini ada yang terlibat di dalam praktek perdukunan ini. Saat ini saya berdoa untukmu. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kami firman Tuhan ini yang menggiring kami pada satu kebenaran yang sungguh luar biasa, yang mengingatkan kami kembali bahwa memiliki Tuhan itu sudah cukup bagi kami. Ampuni kami selama ini kalau seringkali kami datang kepada dukun meminta pertolongan, bukannya datang kepada Tuhan tetapi lari kepada dukun. Saat ini kami mau mengambil satu keputusan baru, bahwa sesulit apapun perjalanan kami ke depan ini, kami tidak akan pernah lari kepada dukun, tetapi kami bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Mungkin juga ada yang mendengarkan atau yang menonton video ini sementara terlibat di dalam praktek perdukunan ini. Mau berdoa, lepaskanlah dia Tuhan. Bebaskan dia dari tipu muslihat iblis itu. Sehingga saudaraku yang Engkau kasihi ini, mereka boleh kembali kepada Tuhan. Sekali lagi hamba mau serahkan renungan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan pakai untuk memerdekakan saudara-saudara kekasih kami, dan secara khusus di daerah Nias ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Sampai bertemu di topik-topik berikutnya ya. Salam HDTV, Harapan Dunia TV. Tuhan Yesus memberkati.